Selamat malam, Sosyung Hengki. Selamat malam juga teman-teman semua. Hari ini kita udah lama nih nggak ketemu Sosyung Hengki. Hari ini merupakan hal yang membahagiakan ya. Kita bisa ketemu Sosyung Hengki, dibimbing bersama-sama dalam latihan bersama ya. Yuk, saya serahkan kepada Sosyung Hengki. Terima kasih. Oke, makasih Bu Wileng. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Sosyung mau Ya, pakai ini nggak PPT? nggak usah. Tapi Enggak. nggak apa-apa di close aja Bu. Nanti saya pakai cuma untuk itu aja. Oke. Oke, makasih. Pos. Sip. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Malam ini datang dengan ornamen baru ya. Lehernya jadi tambah panjang. Jadi nggak apa-apa dah. Pengalaman baru dapat dikasih hadiah selama liburan, dikasih neck collar gitu ya. Ini kita nih semuanya udah pernah semua ya, udah pernah masuk di sini semua. Hmm. Ya, nanti mohon maaf kalau misalnya sekali-sekali saya berdiri terus bergerak-bergerak ya, karena nggak bisa diem dalam waktu yang lama, pasti akan kesemutan. Sekedar sharing aja dari beberapa kejadian ya yang tapi saya melihat bahwa kita mulai nggak latihan dulu ya. Nanti latihannya saya pindahin ke belakang karena kan prinsipnya kan nanti masih sama ya, latihan napas. Jadi gini Bapak Ibu, jadi singkat cerita saya kemarin selama liburan sempat didiagnosa di awalnya adalah sakit jantung, tapi ternyata enggak, cuma syaraf kejepit, tapi itu mengganggunya karena saya jadi nggak bisa tidur dan kadang-kadang harus nahan rasa sakit dan lain sebagainya. Nah, dari sini sebenarnya saya mau bawa ini sebagai sharing ke teman-teman. Jadi di latihan-latihan yang terutama yang saya coba bawakan, sebenarnya ada beberapa tahap, ada beberapa hal yang kita bisa lakukan apabila kita membutuhkan. Jadi misalnya kemarin saya let's say kita ngomong sakit ya. Jadi sakitnya saya tuh nyeri yang nggak tahan gitu. Tapi saya berusaha dalam jalannya waktu itu, meskipun dikasih painkiller, saya berusaha nggak makan painkillernya dan itu berhasil. Meskipun efeknya jadi nggak bisa tidur. Ada yang nggak bisa tidurnya karena kan malam jadi susah juga mau lakukan sesuatu. Nah, saya juga mau share bahwa sebenarnya untuk menahan rasa sakit, untuk membuat pain sensitivitasnya tuh turun, kita sebenarnya pernah latihan. Tapi kembali, teman-teman, ini nggak bisa hanya sekali aja. Ini harus dilakukan berkali-kali. Caranya gimana? Ini buat note, kalau mau buat note boleh. Untuk mengatasi rasa sakit, sebenarnya meditasi yang dibutuhkan tuh sebenarnya meditasi yang kita counting dari 100 sampai 0. Itu sebenarnya cukup bagus, ditambah jangan lupa terakhir saya share tentang uh, apa uh, olahraga yang dengan nafas, dengan hidung. Jadi biasakan dalam setiap kita meditasi kita menggunakan nafas diafragma, yang artinya diafragma kita pakai nafas hidung, hirup dengan hidung, keluarkan dengan hidung, jangan dengan mulut. Kembali ya, kalau ditarik dengan hidung kita filternya udah ada dan lain sebagainya, dan waktu ditarik itu akan melemahkan amigdala. Waktu kita keluarkan dengan hidung tuh lebih baik juga dibandingkan dengan mulut. Kalau dengan mulut tuh semua udaranya keluar, jadi kecenderungan uap air juga keluar, tapi kalau dengan hidung akan keluar dikit-dikit. Jadi menghindari tubuh kita cepat haus. Jadi kembali lagi, nafasnya melalui hidung. Nah, kembali untuk mengatasi rasa sakit, hitungan yang 100 sampai 0 itu bermanfaat sekali. Kenapa bermanfaat? Saya sekedar share aja. Jadi tadi udah sempat ngobrol-ngobrol sedikit, waktu saya di MRI itu agak susah sekali karena posisinya harus tidur. Saya sampai 15 menit kan nggak boleh bergerak di MRI. Nah, itu penderitaan sekali. Kalau nggak ditambah dengan latihan itu, saya yakin saya pasti akan bergerak terus. Itu aja dengan latihan, tangan kanan saya yang notabene nggak sakit tuh bisa gemeteran sendiri karena nahan sakit gitu. Jadi, Bapak Ibu, dengan pengalaman ini Bapak Ibu coba ya selalu dilatih di 100 sampai ke 0. Caranya gimana? Sama persis kayak yang pernah kita kita coba latihan. Jadi
yang kita lakukan hanya kita tutup mata, kembali biasakan dengan nafas hidung, lalu bayangkan di depan kita tuh ada counting dari 100 sampai 0. Jangan dibuat mudah, karena kalau dibuat mudah berarti kita nggak belajar. Dibuat susah adalah dari 100, 99, 98, dan lain sebagainya sampai 0. Nah, itu adalah tahap yang kita bisa lakukan untuk membuat perhatian kita terdistract dari rasa sakit. Nah, kembali lagi, jangan nunggu, Bapak Ibu, ini penting banget. Jangan nunggu rasa sakit datang. Lebih baik kita latihan terus. Jadi, coba spend beberapa waktu untuk melakukan itu. Nanti kita coba ya, nanti kita coba. Itu yang pertama yang saya mau bawa ke dalam diskusi ini. Jadi mengatasi rasa sakit dengan counting dari 100 sampai 0, tapi tetap dengan nafas hidung. Bapak Ibu kalau ada interrupt nggak apa-apa ya, interrupt aja. Nah, yang kedua ini yang juga bagus untuk dilakukan. Kembali lagi dari pengalaman saya, mungkin Bapak Ibu merasa ada yang lain lagi, tapi dari saya sharing, sakit itu membuat saya agak susah tidur. Tapi saya berusaha lagi, berusaha lagi, berusaha lagi. Saya yakin kalau saya nggak latihan, pasti tidur saya tuh nggak ada waktu istirahatnya. Ya, pertama tidurnya nggak nyenyak, bangunnya besok pagi nggak segar. Nah, yang mau saya coba ajak Bapak Ibu sekalian adalah yang kedua adalah gimana membuat kita beristirahat dengan nyaman. Ini juga pernah kita share dengan cara apa? Kita hitung nafas kita, tarikan 5 kali, tahan sebentar, hembuskan 5 kali. Tarik lagi 5 kali, tahan sebentar, hembuskan 5 kali. Tahan lagi, terus tarik nafas, keluarkan nafas 5 detik, 5 detik. Setelah nanti terbiasa dengan itu, kita coba nggak usah pakai hitungan, nafas santai. Setelah nafas santai, baru kita coba dengan mencoba dengan imajinasi kita untuk misalnya kamar tidur, pokoknya yang sesuatu yang membawa kita santai. Itu untuk yang metode yang kedua, gimana membuat kita lebih rileks. Saya ulangi ya. Yang pertama tadi mengatasi rasa sakit dengan counting 100 sampai 0. Yang kedua membuat kita jadi rileks dengan cara apa? Ada beberapa cara, ada 3 kalau nggak salah. Yang pertama, kita hitung 5 kali hirup, 5 kali keluar, 5 kali hirup, 5 kali keluar. Buat itu sampai beberapa cycle, sampai kita terbiasa. Yang kedua, hitungannya kita lepas. Tidak usah pakai hitungan. Biarkan kita nafas secara normal. Tahap yang ketiga, masih di cara relax. Yang ketiga, kita coba imajinasikan imajinasikan tempat-tempat yang biasa kita santai, misalnya kamar tidur, misalnya di tepi pantai, misalnya kita pernah libur di hutan misalnya, atau misalnya di mana, bawa itu untuk santai ya. Itu jadi tahap yang kedua, membuat santai seperti itu. Nanti kita review lagi ya. Yang ketiga, kalau ada catatannya boleh dicatat. Yang ketiga, bagaimana kalau kita mau bangun tidur? Kadang-kadang karena sesuatu dan lain hal yang tadi saya udah alami juga, kita bangun tidur, kita tidur nggak nyenyak, tapi kita harus bangun dan harus melakukan aktivitas. Dan kadang-kala kita masih 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 males kan ya, masih ada rasa nggak nyaman, masih ada rasa ngantuk dan lain sebagainya. Nah, gimana mengatasi ini? Nah, cara mengatasi ini kebalikan dari cara yang kedua. Kalau tadi cara yang kedua kita membayangkan sesuatu yang santai, sekarang kita membayangkan sesuatu yang dimana kita merasa semangat. Misalnya kita membayangkan kita bangun pagi atau lari pagi atau bersepeda pagi, pokoknya sesuatu yang segar. Nah, caranya gimana yang kita lakukan? Yang kita lakukan pertama kali adalah sama seperti tadi cara yang kedua. Kita berhitung nafas 5 kali hirup, 5 kali keluarkan, 5 kali hirup, 5 kali keluarkan. Setelah kita terbiasa, leave it. Hitungannya di-ignore, tapi kita bernafas normal. Nah,
Setelah bernafas normal, yang harus kita lakukan, kita bawa imajinasi tadi yang situasi di mana kita merasa termotivasi, kita semangat. Misalnya, yang tadi saya katakan, kita lagi bersepeda, kita lagi lari, kita lagi bermain dengan anak-anak atau keluarga, atau kita lagi mengalami apalah. Nah, kita bawa di situ. Kita bayangkan sambil tetap bernafas secara rileks dan dalam. Nah, kita bawa semangat itu. Jadi, itu adalah metode untuk yang ketiga, untuk membuat kita lebih bersemangat. Ya, jadi itu adalah beberapa hal sebenarnya yang pernah kita lakukan sebelumnya, tapi mungkin karena beberapa sesi yang udah kita jalani, teman-teman mungkin agak lupa dengan itu. Jadi saya coba ingetin seperti itu. Sebelum kita coba, ada pertanyaan dulu gak nih? Secara singkat, kita nanti mau mereview itu secara di latihan kita. Ada gak teman-teman? Ini sih memang udah pernah ya semuanya. Ada? Kayaknya belum ada, Syung. Belum ya? Kita Mm-mm. coba ya. Mm-mm. Yuk, kita coba dulu. Yang tadi saya perkenalkan ada 3 ya. Yang Ya. pertama, bagaimana mengalihkan perhatian kita terhadap rasa sakit atau rasa nggak nyaman. Ini penting sekali. Kalau Bapak Ibu mau, kita coba hitung jangan dari 100 deh, kepanjangan. Kita dari 50 ya. Ingat, hitungannya mundur. Jadi, nggak usah peduli dengan nafas tarik berapa dan segala macam. Kita hanya fokus pada hitungan aja. Jadi, kalau saya boleh contohkan, lidah tetap ke atas, jadi secara otomatis pasti akan jadi diafragma nafasnya. Sudah, lupakan nafas, lalu kita hitung. 50, 49, terserah dengan bahasa Bapak Ibu yang familiar. 50, 49, 48, 47, dan seterusnya. Saya nggak akan guide Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu sendiri yang melakukan. Ya, kita coba ya. Yuk, kita coba bersama-sama. Saya akan matikan video supaya nggak jadi distraction. Lalu saya akan guide Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu berhitung sendiri. Saya yang akan memulai. Ya, yuk kita relax, duduk relax. Jangan lupa lidah dinaikkan ke atas, ditaruh di belakang gigi atas. Lalu kita pejamkan mata, relax. Lalu kita mulai berhitung dari 50. Hitungan dimulai sekarang. Bagaimana, Bapak Ibu? Sudah selesai semua ya? Oke, karena kameranya mati semua, saya berharap semuanya sudah balik ya. Gimana? Ada yang mau share dulu gak? Pasti mulai berantakan lagi ya? Bener gak? Nah, kembali ya, Bapak Ibu, ini tetap harus coba dilatih, karena kalau tidak dilatih, nanti Bapak Ibu nggak punya pegangan. Jadi akhirnya setiap kali ada rasa sakit, pelariannya apa? Ke obat lagi, ke obat lagi, ke obat lagi. Jadi berusahalah. Obat boleh,
saya nggak menentang obat kok, tapi kalau sehubungan dengan rasa sakit, kalau memang ternyata kita bisa dari diri kita sendiri, akan sangat bagus. Ya, itu metode yang pertama. Kembali lagi, mengatasi rasa sakit ini kadang-kadang kita perlu tulis, kita perlu ingat supaya kita punya senjata kalau kita menghadapi sesuatu gitu ya. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua biasanya kita lakukan di awal nih. Bu Wileng dalam tiap sesi selalu mengawali dengan nafas dan lain sebagainya. Nah, untuk yang kedua ini saya akan bawa untuk relax ya, relax tapi sendiri. Kembali saya ulangi lagi, untuk relax ini kita pakai 3 tahap. Saya sebut aja tahap lah, tahap A, B, dan C. Tahap A adalah tahap di mana kita membiasakan nafasnya supaya panjang. Panjang tapi rileks. Dengan cara apa? Berhitung 5 kali. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan sebentar, jangan langsung ya. Lalu keluarkan. 6, 7, 8, 9, 10. Tahan lagi, lalu tarik nafas. Hitung satu lagi. 1, tarik nafas 2, 3, 4, 5. Tahan lagi, lalu hembuskan lagi. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tahan lagi, terus tarik lagi. Nah, kita lakukan ini mungkin sekitar 4 atau 5 kali, nggak usah terlalu lama. Kembali ya, cuma untuk memulai aja. Setelah itu, lepaskan hitungannya. Dan Lalu Bapak Ibu bernafas normal. Ada sesuatu, Bu Ileng? enggak, ini yang 2A ya. Iya, yang dua. Ini 2A, masuk ke 2B-nya. Yang 2B-nya, hilangkan hitungannya. Kita nafas panjang, tapi rileks. Jadi jangan itu jangan, tapi nafasnya rileks aja. Kalau kita udah 5-5, kita akan terbiasa. Tapi yang satu lagi, rileks tuh bukan berat dalam dan rileks tuh bukan berarti harus bersuara ya. Jadi kalau bisa nafasnya kita tuh lembut juga. Jadi kalau bisa tuh kita kita tetangga kita nggak denger. Dan nanti kalau untuk satu saat kita kita juga nggak denger. Jadi berusaha untuk nafasnya tuh rileks. Itu 2B. Nah, setelah 2B, masuk ke 2C. 2C, nanti saya akan informasikan, di tahap 2C, maka kita mulai membangkitkan imajinasi kita, imajinasi santai. Jadi kembali lagi, kita harus membawa sesuatu nih. Imajinasi santai kita biasanya apa? Tempat tidurkah? Atau di mana? Di hotel, waktu dulu kita menginap, atau di mana. Pokoknya sesuatu yang rileks. Ingat ya, sesuatu yang rileks. Nah, untuk sesuatu yang rileks itu, Bapak Ibu boleh melibatkan segala sesuatu indera yang Bapak Ibu punya. Visual dalam bentuk imajinasi, rasa, atau smell, atau suara, terserah. Tapi makin banyak indera yang bisa kita kita seolah-olah rasakan, atau dulu Bu William bilang, pura-puranya kita rasakan, itu lebih bagus. Jadi semua indera. Nah, setelah itu, biarkan pikiran kita melayang dan rileks. Itu sebenarnya masuk ke 2D. Ya, tapi kita nanti ke 2D, saya nggak ajak Bapak Ibu ke situ karena kita kan masih sesi. Tapi nanti kalau Bapak Ibu setelah selesai sesi boleh dipraktekkan nih yang latihan metode nomor 2 dari A sampai D. Jadi biar Bapak Ibu bisa istirahat juga di rumah. Tadi yang D Ya, apa sih, lupa. yang D tuh sebenarnya membiarkan aja. Kalau memang kita sudah kan di C kita membayangkan sesuatu yang tempat Relax. tidur tadi Ya. yang relax. Setelah itu di 2D kalau misalnya memang kita udah ngantuk ya udah nggak apa-apa, dibiarkan aja, dibiarkan flow, ngikutin flow Ibu. Ngikutin flow karena tujuannya membuat diri kita relax. Jadi biarkan, jangan diganggu. Kalau kita memang ternyata jadi tidur, ya udah nggak apa-apa, tidur kita jadi akan nyenyak. Itu 2C. Sorry, 2D. Oke ya, jadi nanti saya akan tandai tiap-tiap step itu dengan kita masuk ke 2A, kita masuk ke 2B, kita masuk ke 2C. Nanti apanya 2A, 2B, 2C, nanti tetap saya info. Jelas ya, kita mulai ya. Oke. Mudah-mudahan nggak jadi tertidur. Oke, kembali saya tutup video. Saya akan guide
Oke, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita coba bayangkan dulu, ambil contoh tempat di mana kita rileks ya. Kalau saya prefer tempat tidur aja deh, nggak jauh-jauh. Bapak Ibu terserah. Itu nanti kita pakai di 2C. Oke, kalau sudah, ambil posisi santai, kita masuk ke 2A, di mana kita bernafas dengan hidung, hembuskan dengan hidung, hitungan 5 untuk tarik nafas, hitungan 5 untuk hembuskan nafas. 2A, kita mulai. Kita masuk ke 2B, di mana hitungan sudah tidak lagi kita perlukan. Tetap bernafas dengan menghirup nafas lewat hidung dan hembuskan lewat hidung juga. Rileks dan dalam tanpa bersuara. Pelan-pelan sambil tetap mempertahankan nafas yang dalam dan rileks, kita masuk ke 2C, di mana kita mulai mengimajinasikan tempat yang jadi favorit kita untuk rileks. 2C, kita mulai. Sambil tetap membayangkan keadaan atau situasi yang rileks, rilekskan semua anggota tubuh, libatkan sebanyak mungkin indera di mana kita merasa santai. Tubuh rileks, libatkan semua indera.
Perlahan-lahan kita mulai tinggalkan bayangan tempat yang santai dan kita fokus ke nafas kita, tetapi tidak perlu dihitung. Hanya fokus ke nafas kita, tarik nafas, hembuskan tanpa dihitung, tetapi berusaha bernafas dengan rileks dalam tanpa bersuara. Kita mulai sekali lagi mulai meninggalkan bayangan santai, lalu kita fokus ke nafas kita tanpa perlu dihitung, tetapi bernafas dengan dalam, rileks, tanpa bersuara. Perlahan-lahan kita mulai masuk ke 3A, di mana kita bernafas, tapi dengan dihitung. 5 kali tarikan nafas, 5 detik tarikan nafas, 5 detik hembuskan nafas. Kita bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan, hembuskan. 6, 7, 8, 9, 10. Tahan, tarik nafas. 1. Hitung, Bapak Ibu hitung sendiri 5 kali, 5 detik tarikan nafas, 5 detik hembuskan nafas, semua melalui hidung. Sekarang kita mulai masuk ke tahap 3B, di mana Bapak Ibu tetap bernafas secara dalam, rileks tanpa bersuara, melalui hidung, namun tidak perlu dihitung. Hanya bernafas santai, rileks, dalam, tanpa bersuara, melalui hidung. Sekarang kita masuk ke 3C, di mana saya minta Bapak Ibu membayangkan situasi di mana Bapak Ibu bersemangat, sangat bersemangat. Entah itu di olahraga, permainan, berkumpul dengan keluarga, apapun itu. Hadirkan bayangan itu, Bapak Ibu ada di kejadian itu. Sambil tetap bernafas dengan dalam, rileks dan santai, tanpa perlu dihitung. Hanya fokus ke imajinasi, rasa senang, gembira, dan bahagia. Dan bersemangat. Kita mulai masuk ke 3C. Di tahap 3C ini, aktifkan semua indera Bapak Ibu. Kulit, pendengaran, penglihatan, penciuman, apapun itu. Rasakan kegembiraan dan rasakan semangat yang ada di kejadian itu. Kalau perlu Bapak Ibu tersenyum, silahkan. Aktifkan semua indera.
Biarkan kalau memang wajah Bapak Ibu tersenyum, bahagia, gembira, apapun itu. Perlahan-lahan fokus di nafas dan bayangan itu mulai memudar. Fokus ke nafas, relax, relax. Lalu kita mulai rasakan keberadaan kita di tempat yang sekarang sambil buka mata perlahan-lahan. Kita kembali ke presentasi kita perlahan-lahan. Gimana Bapak Ibu? Semoga nggak kebablasan tadi yang 2C-nya. Gimana? Enjoy sih, Syung. Kenapa? Kan enjoy. Tapi Enjoy. waktu lagi apa ya, kalau saya selalu kalau lidahnya ke atas tuh suka kayak keluar air liur ya, Nggak pengen apa-apa. nonton gitu. Mm-mm. Memang begitu ya? Enggak. Iya, karena kita baru mulai. Kalau baru mulai gitu, tapi nanti kalau udah lama kita bisa ngontrol sendiri, nggak akan seperti itu. Tapi memang ya harus harus gitu sih. Memang nggak apa-apa, itu normal kok. Karena biasanya kan kita tertutup gitu, lidah kan di bawah, sekarang lidah ke atas ini pasti keluar gitu. Nggak apa-apa kok. Teman-teman yang lain gimana? Agak pegel ya. Pegel, pegel. Karena belum terbiasa, Bu. Oh, Karena belum terbiasa aja. Tapi itu mesti terus karena eh, saya waktu itu pernah ngomong mau mau ngajak tentang ini. Jadi kalau bisa malah di dalam hari-hari kita naikin lidah, Bu. Kalau sekarang saya sudah terbiasa duduk diam nggak ngapa-ngapain pasti lidahnya naik sendiri. Jadi udah terbiasa dengan nafas itu. Karena dengan kita pakai nafas hidung makin lama makin bagus. hmm, Perut kita jadi terlatih, tapi dada kita jadi nggak terbebani gitu loh. hmm, Boleh terus aja Bu, itu bagus kok. Waktu itu pernah ada sharing siapa ya? Pernah ada yang di grup kita juga kasih tentang itu Pak Widodo atau siapa? Hmm, lupa saya. Pokoknya ada yang kasih kayaknya bener deh Pak Widodo deh Pak Widodo. hmm. Bapak Ibu yang lain gimana? Yuk teman-teman siapa yang mau share? Udah lama nih kita nggak latihan nama si Syung Hengki. Tapi saya kalau hampir tiap malam Syung, Heeh. saya coba untuk 10 menit pakai timer Hmm, dan mulai bisa apa ya? Bisa menikmati sih. iya, harus Bu. Paling enggak eh, nanti kalau kita udah latihan yang lain lagi tentang yang kita ngasihin program ke diri kita, memang paling enggak 7 menit lah. Hmm. Minimal tuh 7 menit. Tadi Ah, saya start 5 menit. lima mm-mm, menit, mulai terasa 5 menit tuh pendek ya. Terus start mm-mm, 10 menit juga nggak lama. mm-mm. Pasti akan hilang waktunya gitu. Kita nggak sadar tahu-tahu udah sekian menit. Hmm. Yuk, mungkin Adi mau nanya Adi atau Adi juga udah lama nih Iya. gak ketemu si Syung Hengki ya. Nggak apa-apa sih Iya, kalau Pak, Pak Edi, Bu, ya. ya. Iya, iya. Ya, saya baru telat sih tadi. Saya boleh share, Mungkin ya yang C. Ibu aja yang share. Iya. Oh, sorry, sorry. Iya, nggak apa-apa. Mungkin Silakan, nggak Bu. kedengeran. Iya. Thank you Pak Adi. Ya, mungkin baru nanti lihat lagi aja rekamannya nggak apa-apa Pak. Karena yang tadi di satu punya fungsinya sendiri, dua fungsinya sendiri, tiga fungsinya sendiri. Nggak apa-apa. Jangan digabungin ya. Itu Iya. tergantung kita, tergantung fungsinya masing-masing. Oh, iya. Itu aja. Thank you Ya, Pak makasih. Adi. Sama-sama. Iya. Bu Ria tadi ya. Silakan Bu Ria. Mungkin internet connection kali ya. Bu Ria, Oke, ada yang oke. mau di-share? Ya, Iya, silakan. eh, saya belajar ini dari Siung itu sangat bermanfaat, Siung, buat saya. Karena kemarin itu saya ke dokter gigi, ya kan. Hmm.
ke dokter gigi saya tuh paling takut, tahu nggak, ke dokter gigi. Terus diperiksa, difoto, terus disuruh foto panoramik. Akhirnya kesimpulannya saya harus dicabut giginya. Bayangin, Syung. Udah lama kan saya nggak pernah dicabut. Terus akhirnya saya berdoa, memberanikan diri. Akhirnya saya ikutin semua yang saya ingat-ingat Sesyung ajarin. Tarik napas, mengingatkan yang lain, mengalihkan perhatian kepada yang lain. Dan Terus sangat akhirnya gimana? bekerja loh, Syung. Betul ya, dicabut giginya cepet juga gitu. Kenapa? Putus-putus? Diulang lagi. Signalnya kurang bagus ya? Iya, kayaknya Bu Ria putus-putus. Hah? Iya, iya kayaknya agak putus-putus dan sekarang Hilang hilang. malah. Hilang. Hilang. Tapi intinya sih emang Bu Ria pakai mengalihkan ya. Jadi sebenarnya yang poin nomor 1 sih. Maaf Yang ya, Oh iya, silakan internetnya Bu, on off. silakan. Nggak apa-apa Bu, silakan Iya, Bu. ya itu pengalaman saya. Jadi saya mengingat-ingat semua yang diajarin Sesyung kan. Aduh, bagaimana menarik nafas, buang nafas, terus mengalihkan pikiran ke yang senang-senang, yang enak-enak, yang happy-happy. Ya pada waktu dicabut saya melakukan hal itu, Syung. Terus dokter juga bilang, ibu nggak usah takut bu, goyangin kaki ibu. Hah? Digoyangin? Waduh, boro-boro deh. Digoyangin orang lagi fokus kepada ketakutan. Seperti itu akhirnya udah dicabut. Terus itu satu ya, Sesyung. Yang kedua saya dikasih antibiotik sama penahan nyeri, ya apa itu yang tadi Sesyung bilang painkiller, terus dikasih juga sama untuk obat supaya dia nggak inflamasi tuh, tidak peradangan. Yang antibiotik oke lah ya saya minum, tapi yang painkiller saya tidak minum karena saya mau mengalihkan dan mencoba mentes diri saya apakah it works apa enggak sih yang apa yang diajarkan Sesyung. Gue pengen tahu nih, gue pengen coba gitu kan ya. Terus akhirnya saya cuma minta kopi resep. Kalau saya nggak sukses, baru saya tebus itu obat painkiller. Terus saya yang inflammation itu saya itu sih saya tebus, saya beli maksudnya. Takutnya ada peradangan. Dan itu bekerja betul yang Sesyung bilang. Sesyung kan juga nggak minum painkillernya kan. Sama sekali saya nggak beli itu obat. Iya, akhirnya saya nggak beli itu obat. Dan itu saya mengucapkan kangen banget atas ajarannya Sesyung, Ibu Huileng, Hema, Sesyung, semua deh. Pokoknya sampai kalau nama saya keluar itu di mana-mana di Zoom Daily Mindfulness. Di Suci udah tahu. Ini pasti Bu Ria nih Daily Mindfulness. Nggak tahu kenapa namanya keluar. Bukan Ria malah Daily Mindfulness. Ya, kanan Sesyung. Kanan Kanan Ibu. Ibu Ileng. Iya, kanan. Ya. Bener Bu. Pokoknya kita akan merasa enak gitu. Menangnya bukan apa-apa sama. Saya obat painkillernya saya tetap taruh di tas. Bukan untuk saya siap-siap kalau sekarang, tapi itu kayak medal saya menang gitu. Medal saya menang sama ya perjuangan gitu. Jadi karena waktu itu saya nggak tahu obatnya, sama kayak Buria nggak nebus, kalau saya karena udah terlanjur nebus, jadi obatnya saya taruh di tas itu. Itu satu-satunya obat yang nggak saya makan, karena ada tulisannya kan painkiller, dan saya nggak, dari awal tuh saya nggak pakai, kecuali di rumah sakit lah. Di rumah sakit karena dia kasih obat, saya juga nggak tahu. Banyak kasih, pas udah pulang udah nggak itu. Jadi itu medalnya saya masukin di situ. Sama satu lagi MRI itu juga medalnya saya setelah sakit itu. Karena bener-bener kalau tadi Bu Ria udah nyoba semua, jangan salah ya, bukan berarti saya tuh juga udah bisa semua. Jadi di 15 menit MRI itu yang tadi saya bilang penderitaan deh. Udah fokus di sana, fokus nafas, fokus ini, fokus itu. Pokoknya udah berusaha mendistract. Tapi karena sakitnya udah berlebihan,
Itu tadi sebelum kita mulai saya bilang sama Bu Helen, tangan kanan saya tuh bisa bergetar sendiri tanpa saya sadari karena udah bener-bener sakit banget. Tapi syukurnya nggak bergerak. Makanya 2 medal dari penyakit itu selain ini ya, yaitu painkiller sama hasil MRI. Bukan karena apa-apa, karena saya merasa, ternyata bisa ya. Ternyata yang teman-teman itu yang kita lakukan juga ada gunanya. Tapi bener kok, harus dilatih terus. Karena itu tuh nggak bisa kayak obat yang instan langsung tep, gitu langsung. Jadi mesti dilatih terus. Itu Iya, sih, thank you. bukan kayak cabai rawit ya, Betul, sesium. betul. Dia Langsung nggak akan, dimakan betul, pedas, langsung perlu pedas. proses. Betul, Dan proses. saya baca kalau painkiller itu bisa mempengaruhi ginjal, jadinya saya Betul, nggak mau minum itu. betul. Ya, kanan lo sesium. Kanan, saya Ya, juga semoga kanan. sesium lekas sembuh. Kami Thank doakan you, ya. thank Yuk, you, thank you, bye. Bu. Bye. Ada lagi? Jadi ini yang disebut eh, bencana membawa berkah nih ya. Jadi kita ceritain, tapi memang dengan kita sharing, jadi kita bisa menguatkan satu sama lain. Ya nggak apa-apa kalau misalnya memang ada lagi yang mau share atau Ayo, siapa ya. teman-teman? Silakan. Ini Masih nunggu namanya dipanggil. belum punya pengalaman ke Ibu, nggak apa-apa. Mungkin Sesiung Widodo, Susi Shirley, Susi Liliana, Ibu Astri nih. Bu Astri, Lili. Belum ya. Oke, Nggak kayaknya nggak kedengaran apa-apa apa Ibu. ya? Heeh. Nggak kedengaran apa ya? Kedengeran sih Bu, kedengeran. Oh tuh, tuh. Bu, lagi nyimak, Bu. Iya, nggak apa-apa. Paling nggak kan sudah ada rekamannya Bu Eleng, teman-teman. Jadi nanti dilatih aja ya. Pokoknya 3 itu paling nggak. Kalau saya tadi juga bukan tadi, beberapa waktu yang lalu, saya lagi mikirin kira-kira mau share apa lagi ya. Saya pikir saya nggak perlu share yang baru lagi, tapi yang 3 itu menurut saya yang kemarin banyak saya gunakan. Entah yang di 1 karena sakit, yang di 2 karena saya mau tidur, yang di 3 karena saya bangun tidur karena tidurnya nggak beres, ya itulah yang saya coba lakukan. Jadi mudah-mudahan bermanfaat lah. Nanti mungkin bisa dilihat lagi rekamannya. Itu aja kali Bu Heleng dan Iya, teman-teman semua. intinya Silakan. satu kita kan latihan nafas ya. Mm, Satu latihan nafas, terus kedua latihan untuk apa? Memvisualisasikan ya. Ini iya. semua sebenarnya membantu kita di samping kalau kita fokus kan mengalihkan ya Mm, gitu. Jadi menaklukkan si gajah mm, mm, gitu kan. Jadi kalau kita mm. fokus dan itu juga membawa ketenangan kalau kita fokus ya, Iya, betul. membawa kita ketenangan. Terus kita juga jadi lebih rileks ya. Iya, betul. Sebenarnya kalau mau saya buat, kayaknya pernah ngomong di sini deh. Ini hampir sama dengan kita sekolah kok, Bu. Jadi kenapa eh, sekolah tuh penting dibandingkan dengan homeschooling? Saya nggak against homeschooling ya, tapi sekolah tuh penting. Jadi gini, kita kan sering ngerasain nih, mungkin karena kita udah ngelalui itu cukup lama, udah beberapa tahun yang lalu, kita nggak sadar padahal sebenarnya sekolah tuh sesuatu yang penting yang berhubungan dengan fokus loh. Jadi kita diajak, dulu kan kita kalau TK kan kalau kita ngelihat cucu atau anak-anak kita kan main gitu kan. Tapi kan diajak untuk fokus. Waktu pelajaran bel bunyi, kita diajak untuk berbaris, masuk kelas, belajar. Bahkan kadang-kadang kita belajar, teman-teman lain di luar lagi main gitu kan. Tapi kan kita diajak untuk fokus ke satu task, mengignore yang lain. Terus nanti ada jam apa kita pindah, jam apa kita main, jam apa kita makan. Lalu, sebentar ya. Jadi, maaf karena jadi waktu kita belajar sekolah juga sebenarnya itu belajar fokus.
Nah, ini sama dengan kita yang sekarang. Jadi di sekolah kita diajarin untuk fokus. Itu sebabnya untuk anak-anak yang belum pernah ngalamin sekolah, itu fokusnya kadang-kadang perlu dilatih. Tapi kalau anak-anak yang sudah di sekolah, ya paling enggak dia sudah belajar untuk fokus. Ya sama dengan kita lah. Sekarang ini kita kayak ada di luar, tapi kita belajar untuk fokus. Nanti kita juga ikut nimbrung ke sana, tapi nanti balik lagi ke diri kita. Jadi kayak gitu. Sama sih, Bu. Sama kayak kita di sekolah. Itu sih. Iya, ya lumayan ya Siung, maksudnya dari mungkin dari start dari 2 tahunan yang lalu Hmm. belajar dari Sesiung ya, terutama khususnya dalam hal meditasi ya, dan saya pikir membawa membawa ya lebih membawa apa ya, satu ya fokus, terus lebih membawa kesadaran gitu ya, Hmm. lebih bisa mengontrol ya, kontrol diri kita gitu. Saya pikir Betul. ya kalau kita eh, lebih sering berlatih, lebih terasa lagi sih, kita jadi lebih apa ya, lebih terkendali Betul. ya Betul. dalam segala hal ya, harusnya Hmm. itu Iya. ya. Sambil sedikit juga, kalau Bapak Ibu, ini assess sendiri, kalau Bapak Ibu merasa bahwa setiap tindakan, setiap ucapan, setiap Bapak Ibu diem, tidak ada pikiran lain, berarti itu Bapak Ibu udah bisa mengontrol pikiran. Jadi maksud saya gini, kalau saya lagi ngomong, tapi saya masih mikirin yang lain, berarti saya sudah ada dua fokus nih. Atau saya lagi diem, saya mikirin yang lain, itu juga saya lagi nggak fokus nih. Hmm. Saya lagi ngerjain tugas, saya mikirin yang lain, itu nggak fokus. Tapi kalau Bapak Ibu selama sehari misalnya seringannya nggak ada chattering di kepala, nggak ada fokus ke yang lain. Chattering tuh ini ya pembicaraan sendiri di kepala. Itu berarti Bapak Ibu udah mulai masuk sedikit demi sedikit ke mindfulness. Jadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan, itu yang ada di pikiran kita. Apa yang kita lagi diem, ya kita diem. Nggak ada chattering di kepala kita. Ini. Itu sih, itu salah satu juga bentuk assessment untuk diri kita sendiri. Yang tahu pasti Bapak Ibu. Saya nggak bisa assess Bapak Ibu nggak bisa assess saya. Tapi kalau kita assess sendiri, kalau kita nggak ada chattering, nggak ada pikiran-pikiran lain yang mendua, mentiga, atau memempat, ya berarti itu udah lebih bagus. Itu sih. Iya, mungkin kayak kita cerita tentang monkey mind segala macam. Hmm. Dari dulu juga udah tahu sih bahwa kalau kita meditasi itu kita harus satu, tapi ya selama kita nggak apa ya, Latihan. benar-benar ya berlatih, dibimbing gitu kan. Jadi dengan step by step ternyata sebenarnya itu punya efek ya. Jadi Betul. istilahnya kalau dulu dari minus gitu, sekarang udah mulai lewatin titik nol, udah mulai, Hmm. itu yang Iya. saya pikir yang membawa Hmm. kita menjadi lebih terkontrol ya. Hmm. Itu Betul. Setuju. Ya, kita sama-sama belajar. Sesiung udah lari, kita masih jalan. Enggak, lari juga tetap juga sakit juga, Bu. Oke, teman-teman masih Oke, ada lagi yang mau share, atau mau nanya, lagi Saya pada nanya, jadi pendiam nih. nanya Bu. Ya, silakan, Pak Ya, Adi. ya Bang Ki. Tadi kan saya juga nggak nggak jelas dengar ini tadi. Cuman saya tadi mau tanya apa mirip dengan latihan pernapasan untuk kita latihan vokal gitu kayak atau latihan nyanyi gitu. Tadi saya pernapasnya caranya begitu tadi. Ya, Mas. Ya, jadi sebenarnya kalau yang latihan yang nyanyi sebenarnya agak sedikit berbeda, meskipun dia masuknya ke diafragma juga, tapi dia lebih ke memang memperkuat suara, Pak Adi. Jadi itu sebabnya waktu nyanyi kan kita nggak mungkin kan keluarin nafas hanya melalui hidung, pasti harus melalui mulut. Jadi sebenarnya
tekniknya aja yang berbeda. Tapi kalau di dalamnya tetap sama diafragma karena Fokus. fokus di perutnya sama. Karena Hmm. sebenarnya itu tadi, karena sebenarnya nafas perut atau diafragma tuh jauh lebih kuat daripada nafas dada. Ya. Jadi tenaganya lebih kuat, lebih bagus, lebih powerful lah. Itu sebabnya dipakai itu sih Pak Adi. Iya betul. Mm. Ya tadi saya pakai keluarnya lewat mulut jadi yang tadi saya Iya, kok ingat iya, latihan vokal. iya. Kalau misalnya ini asal jangan ketukar aja Pak Adi. Jadi kalau sering lewat mulut, coba rasakan deh kalau misalnya kita nafas lewat mulut tuh kayaknya kering gitu di itu karena ininya keluar Pak. Hawanya keluar. Kayak misalnya kita terlalu banyak ngomong, ini kan kering kan? Karena Ya. karena ini tuh nggak ada filter waktu keluar udara udah keluar aja. Tapi kalau lewat hidung jangan salah, ini udah banyak filter di sini, jadi dia nggak cepat kering. Itu Betul. sebabnya kalau kita nyanyi jadi cepat haus. Kalau kita olahraga dengan nafas mulut, keluarkannya kita lebih cepat haus. Tapi coba deh, olahraga jangan nyanyi ya. Kalau nyanyi udah pastilah harus pakai mulut. Tapi kalau olahraga, waktu beberapa pertemuan yang lalu pernah saya katakan, kita cenderung olahraga eh, begini kan. Sebenarnya salah. Ya. Itu membuat kita jadi lebih cepat haus. Jadi sebenarnya olahraga yang benar adalah waktu kita jalan, lari atau segala macam pakai nafas hidung. Itu membuat kita jauh lebih kuat. Tapi jangan salah, di awal-awal waktu dimulai itu pasti disaster karena kita nggak terbiasa. Jadi coba deh Bapak Ibu jalan cepat dengan sekarang pakai nafas hidung. Pasti akan capek. Tapi setelah 2, 3, 4, 5 kali latihan, Bapak Ibu akan terbiasa. Dan itu yang udah saya lakukan. Dan akhirnya akan terbiasa. Jadi jalan ya pakai nafas hidung, karena diafragma. Jadi kayak gitu. Jadi kalau ke padi, nyanyi ya tetap harus pakai nafas mulut pas keluarnya. Tapi kalau lagi nggak nyanyi, jangan pakai nafas mulut, harus pakai nafas hidung. Saya termasuk yang pro ke nafas hidung daripada nafas mulut. Itu Padi. Ya betul. Ya betul. Cepat haus ya betul. Baik. Betul, Karena cepat haus. ya, Karena makasih Bang. karena kering, karena terus saja keluar. Ini udah nggak ini. Itu pokoknya paling gampang lah. Kita ngomong cepat haus, kita nyanyi cepat haus, kita olahraga cepat haus. Tapi coba kalau kita diem dengan nafas itu pasti nggak cepat. Itu sih paling gampang. Dan Kapan-kapan iya. adik boleh nyanyi nih. Cuman Oh, ikut latihan aja. Udah latihan. Oke, ada lagi yang mau share? Adi masih mau nambah? Udah Bu, terima kasih. Oke. Belum ada? Oke. Belum ada, Syung. Syung Iya, mau nggak apa-apa. tambahin lagi? Ya, Syung mau tambahin lagi? cukup, Ibu. Nggak Cukup. mau pesen? Pesan latihan terus sama puasa. Latihan terus sama puasa. Iya, itu udah deh. Itu Puasa yang intermittent fasting. intermittent fasting kalau bisa diperpanjang, perpanjang terus. Nggak bakalan kehausan, nggak bakalan menderita, nggak bakalan apa ya, nggak bakalan pingsan kok. Tubuh kita kuat. Pokoknya meditasi sama intermittent fasting udah jalanin. Karena olahraga pun ya tetap aja kalau nggak jadi ya olahraga harus ya. Tapi kalau nggak dibarengin dengan ya itu tadi meditasi, intermittent fasting kayaknya tetap akan keteteran gitu karena asupan kita kan nggak dibatasi. Jadi dengan kita batasi lebih bagus sih. Bahkan intermittent fasting tanpa olahraga pun ya maksudnya olahraga ringan itu udah cukup juga sih. Oke. Udah cukup. Oke, cukup. Ya, Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Bu Wileng. ya. Ya udah teman-teman. Ini hari kita diingetin lagi, ngerasain lagi secara apa ya?
rame-rame kita tadi latihan ya, semua itu tentunya menjadi lebih kuat ya. Ya. Nah, kita buat Sesyung Hengki, Kangen, cepat sembuh, get well soon. Ya, nanti kita ketemuan. Oke, teman-teman, selamat malam. Oke, selamat malam. Makasih Bu Eleng, makasih semuanya. Pak Du. Pamit Malam. ya. Yo, Terima Terima kasih, bye-bye. Bang Anggi. Ya, kasih. bye. Terima Ya, kasih semuanya. ya.